terkait video Rasman yang kemarin ini ya, yang beredar ya. Jadi gini, kita sudah menyaksikan, melihat ya dari beberapa kiriman terhadap ke saya langsung ya. Jadi saya selaku sekjen di Pradi, saya sampaikan bahwa video yang seperti ini kan ini masuk etik apabila dia memang menandatangani kuasa. Artinya ada hal di mana dia memang bekerja, tapi kalau ada sesuatu yang kemudian orientasi lain sambil bekerja, ini masuknya etik. Jadi gini, kalau terkait masuknya etik, itu bisa melaporkan langsung ke Pradi Bersatu. Betul nggak ini ada surat kuasa, kemudian surat kuasa itu digunakan setidaknya gini, ada surat kuasa kemudian ada personality tidak profesional di situ menyangkut etik, apalagi ini terkait hal-hal yang masuk ke pornografi ya. Jadi intinya berkas apapun yang disampaikan untuk keluhan-keluhan terkait etik, kita akan proses. Saya juga sampaikan kepada Saudara Rasman untuk bisa juga datang ke kita nanti untuk bisa mengklarifikasi ini. Kita akan ya, kalau dilihat secara media sosial ya, tentu ini kan udah menjadi konsumsi publik. Artinya bahwa adanya satu pornografi kalau itu benar. Oleh karena itu harus diuji, dicek, dianalisa ya. Karena ini menyangkut masalah marwah daripada organisasi advokat. Ya, artinya buat klien ini kan menyangkut bagaimana kita menangani satu klien. Kalaupun ada masalah-masalah pribadi ataupun masalah-masalah khusus dengan orang lain, tentunya ini diselesaikan masing-masing. Jangan sampai ini mencuat atau ke muka publik sehingga publik menjadi bertanya-tanya apakah ini betul atau tidak, seperti itu. Sedangkan kita melihat nih udah ada videonya. Pastinya saya akan segera memanggil Bang Rasman untuk diklarifikasi lebih jauh untuk kepentingan apa konten itu gitu loh. Iya kan? Nah, video itu untuk kepentingan apa gitu. Nah, apakah dalam rangka menjalankan kuasa atau apa gitu kan? Itu yang saya akan klarifikasi lebih jauh, ya. intinya kita panggil. Kita panggil pastinya, kita panggil. Pengaduan dulu berproses. Jangan kita terlalu jauh dulu kan. Pengaduan dulu, kita proses pengaduannya, kemudian kita lihat, kita sidangkan. Apabila memang ada unsurnya, baru kita lakukan tahap-tahap selanjutnya. 2 mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di Tanah Kusir. Kenapa mungkin maunya di Tanah Kusir, Pak? Katanya biar anak-anak sering ngunjungin. Kalau di Karet jauh. Berarti memang sudah ada isyarat sebelum-sebelumnya? Iya, cuma saya abaikan karena saya takut dengerin. Takut Mbak, nggak siap Mbak. Kata anak-anaknya belakangan udah ngomongnya soal ini nih. Ke Ikang juga ngomongnya udah tuh soal ini. Dan selalu bilang kalau meninggal mendadak enak kali ya. Nggak menyusahkan yang mau pergi dan nggak menyusahkan buat yang ditinggal. Itu terus. Dan kejadian. Jadi kayak harusnya yang dapat tanda memang dia yang dapat tanda. Kami nggak dapat apa-apa. Nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Jadi ajal yang dijemput. Begitu aja udah kayak kalau saya bilang ini rezekinya Ica nih kayak orang ngajak minum kopi. Yuk ngopi yuk, saat hilang. Dah begitu aja. Tapi saat tidur ya? Enggak, lagi kerja. Sedang bekerja di rumah. Di rumah, lagi kerja posisinya. Kalau tidak salah lagi ngebahas buat dia punya materi ngajar apa kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Tiba-tiba tertidur gitu. Tiba-tiba katanya Ikang naik ke atas sudah agak kaku. Meninggal. Sebenarnya kita tuh ngiranya kalau itu tuh ibunya Ibu Marisa, cuman ternyata Bu Marisa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang kayak doain ibu ya biar nanti kalau meninggal dilancarin semua, terus biar enggak ngeberatin keluarga karena biaya rumah sakit sekarang mahal. Terus pas hari Senin Bu Marisa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga kalau ibu nggak apa-apa meninggal habis neraktir kalian, ibunya mati syahid karena ibu habis neraktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang ngekos yang pada rumahnya jauh. Seluruh Indonesia pasti berduka, kita kehilangan Marisahat.
Semua pasti tahu pelaku seni, tapi dia juga pendidik, pengajar, cerdas, berperilaku sangat baik, kemudian banyak berbuat untuk bangsa ini, orangnya ramah, kemudian bergaulnya luas tanpa pilih kasih. Kami dengan pasangan kami, tapi kalau mereka itu jauh lebih mesra ya gitu loh. Jadi memang kalimat-kalimat itu adalah kalimat setiap hari yang mereka selalu ucapkan dengan sebutan-sebutan. Kalau saya kan panggilnya Gilang, kalau ini kan love, agak beda. Jadi ya masih lebih ke hilang. Nah itu kebiasaan yang mungkin membuat menjadi mudah-mudahan penyelamat dalam kehidupan sesudah kehidupan yang ini. Anda memang selalu bikin seneng orang gitu loh dengan hadiah-hadiah. Ya dikasih semuanya dikasih apa yang dia mau dikasih. Ini pasangan unik ya gitu loh. Yang satu rocker, urakan gitu kan, walaupun pintar, sekolah, anak diplomat. Yang satunya bintang film, jali, kemudian doyan sekolah gitu loh. Saya lihat kayak simbiosis mutualis. Yang saya paling ingat tuh dulu karena kakak saya yang pertama, jadi ayah saya punya 3 anak perempuan, agak sadis gitu ya, menguji calon mantu. Jadi waktu Ikang sebagai calon waktu itu datang ke rumah untuk berkunjung ke rumah pacar, ayah saya dulu punya Doberman, ada 3 dilepasin, dikejar sama anjing. Makanya waktu Gilang masuk dalam kehidupan saya, suami saya masuk kan, saya yatim piatu, nggak ada ibu, nggak ada bapak. Makanya Ikang selalu bilang, beruntung banget Gil, nggak ketemu sama bapak mertua lu. Nah karena memang kelihatan banget ujian yang sungguh luar biasa bisa ditaklukkan, dan Ikang tuh belajar ngaji sesudah pernikahan, belajar tahsin karena kakak saya mengajaknya begitu. Jadi kan karena anak diplomat di sana nggak ada pelajaran agama ya gitu loh. Jadi diajarin, jadi simbiosis mutualis. Kakak saya juga belajar lebih tenang karena mempunyai suami yang kayaknya tenang banget gitu. Dan memang kayaknya mereka cinta banget ya berdua, cintanya gede banget gitu lah. Mungkin kalau cinta lebih baik seujung kuku aja kali ya. Jadi pada saat ditinggalkan kita masih bisa pulang. Wah ya luar biasa ya maksudnya. Yang saya bilang itu 38 tahun kita bersama-sama. Itu yang saya bilang, cinta kita tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah dan anak-anak Allah lebih mencintai dia. Itu berat sekali, tapi itu harus dilakukan ya Mas. Marisa itu orang, yang saya sangat beruntung sekali bisa. Ini ya, teman-teman tahu sendiri lah. Ya. Jadi dari banyak orang perwakilannya juga dia bergaul dengan banyak orang, dan memang terakhirnya tuh kerja keras dia memang ada. Mudah-mudahan ada pembelajaran baik. Ini tuh jadi pembelajaran juga gitu ya buat saya, bahwa terkadang kita mesti ngasih tahu sama orang betapa cintanya kita sama orang itu. Karena kalau udah nggak ada, nanti nyesel. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.